Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit lebih. Singkat saja, syukur alhamdulillah ibu bapak shaimin shaimat yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan saum di siang hari tadi, puasa yang ke-8 harinya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah juga pada malam hari ini insyaallah kita akan melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Juga tadi kita berjamaah salat isya. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setiap makhluknya itu ada makhluk-makhluk pilihan. Allah ciptakan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Juga Allah menciptakan malaikat yang begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril alaihi salam. Begitupun dengan manusia yang tidak terhitung jumlahnya dengan hitungan manusia. Di antara mereka ada pilihan, termasuk di dalamnya yaitu pimpinannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah menciptakan 12 bulan putaran dalam setahun. Allah pilih Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keistimewaan, keutamaan. Tentunya harapan kita manfaatkan semaksimal mungkin, di mana di dalamnya kita dituntut untuk memperbagus kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat luar biasanya keutamaan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Saya teringat dengan satu kisah. Kisah ini datang dari seorang sahabat Rasul yang namanya Abi Umamah. Suatu ketika Abi Umamah datang menjumpai Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk dan diperintahkan agar berbuat amal, dan amalan itu mempermudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul singkat, alaika bis-shaum. Kamu puasa saja. Lain waktu Abi Umamah datang kembali menghadap kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta satu amalan, di mana amalan ini bisa mempercepat dirinya, mempermudah Abi Umamah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul? Alaika bis-shaum fa innahu la iddalah. Kamu puasa saja, karena puasa tidak ada bandingannya. Ibu bapak shaimin shaimat yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tarik kesimpulan, kok bisa dengan menjalankan, dengan melaksanakan ibadah puasa, seorang hamba itu dipermudah, dipercepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ada dua hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam puasa ada latihan sabar. Ada latihan sabar yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Tentunya kita tahu bisa jadi ibadah yang lain itu bisa dipercepat, bisa diperlambat.
Tapi puasa tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat karena memang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak waktu imsak sampai waktu maghrib. Tapi ibadah yang lain bisa jadi bisa dipercepat, bisa diperlambat. Salat misalnya, salat sendiri dengan berjamaah, salat sendiri bisa kita percepat, tapi salat jamaah harus mau tidak mau harus ikut imam. Salat tarawih misalnya, ada salat tercepat di Indonesia ini. Kita lihat di YouTube, ada di Blitar Bapak Ibu. Ya. 7 menit salat tarawih. Gimana kita nggak bisa ngebayangkan gimana tumak ninahnya, gimana bacaan suratnya. 7 menit 23 rakaat selesai. Kita 11 rakaat. Contoh, kalau saja imamnya biasa bubar jam 8:30, kita imamnya, saya imamnya, saya panjangin lagi bacaannya. Apa respon jamaah? Ya ibu-ibu mungkin tidak diomongin, tapi ngegurutu sudah pasti. Ya. Nah, itu sholat bisa dipercepat, bisa diperlambat. Tapi puasa Bapak Ibu sekali lagi tidak bisa dipercepat pun apalagi tidak bisa diperlambat. Juga puasa, sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Ya. Makan minum dalam keadaan puasa di siang hari menjadi haram. Halalnya kapan? Maghrib. Es buah, tahu bulet di siang hari dalam keadaan puasa jadi haram. Halalnya kapan? Maghrib. Istri kita Bapak, sekalipun istri kita sudah halal, halalnya kapan? Halalnya habis maghrib. Yang benar Pak, habis taraweh lamaan. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang Pak. Itu puasa Bapak Ibu, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Tapi ibadah-ibadah yang lain bisa dipercepat, bisa diperlambat. Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa puasa, seorang hamba yang melaksanakan puasa, melakukan puasa, ada nilai 2/3 nilai kesabaran. 2/3 nilai kesabaran. Sudah barang tentu seorang yang rajin puasa, terlebih dia puasa di bulan suci Ramadan, ada nilai 2/3 dalam dirinya nilai kesabaran. Di ayat lain Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kamu hanya kepada Allah bis-sabri was-shalah. Posisi sabar ada di pertama, salat ada di kedua. Innallaha ma'as-sabirin. Orang bersabar itu tentunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nilai kelebihan yang pertama yaitu tentang puasa, seorang hamba diajarkan akan tertanam nilai kesabaran seorang yang berpuasa. Yang kedua, 5 menit lagi. Seorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tentunya kita sepakat ada nilai hal-hal yang positif, nilai yang bagus, nilai yang baik. Di antaranya seorang yang berpuasa dituntut untuk berbuat amal dengan amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas. Tidak ada dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada seorang pun yang berpuasa itu ingin dipuji puasanya. Ya. Tidak ada puasa seseorang itu dipuji puasanya. Misalkan saya paling lemas puasanya, pengen dipuji, saya paling lemas puasanya. Enggak ada. Ya, tapi ibadah yang lain Bapak Ibu, sedekah. Dengan sedikit kita mengeluarkan sedekah, dengan yang banyak tentunya ada perasaan ingin dipuji. Baca Al-Qur'an. Suaranya bagus, suaranya indah, tentunya ada perasaan ingin dipuji. Ya, apalagi kalau di kampung, tentunya di kampung saya Ibu,
ada orang yang berangkat haji, 1 orang berangkat ya, yang nganterin berapa? 1 RW. Tentunya banyak orang yang nilai ibadah hajinya. Tapi puasa, mengerjakan puasa tidak dipuji, tidak ingin dipuji, karena memang puasa itu adalah puasa ibadah batiniyah. Puasa itu adalah termasuk ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah itu hanya Allah yang memerintahkan untuk puasa, dan pahalanya pun Allah, hak prerogatif Allah yang memberikan pahala kepada seorang hamba yang berpuasa. Nah, yang kedua, seorang hamba yang berpuasa itu dituntut agar beramal, agar amalannya itu biar ikhlas. Kalau kita atau anak kita, cucu kita di siang hari menjelang zuhur atau asar wudu sekedar untuk membasahi kita punya tenggorokan dengan air wudu kita, kira-kira kita melakukan enggak dalam keadaan puasa? Enggak kita lakukan. Karena apa? Khawatir batal. Karena itu puasa merasa diawasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dituntut untuk puasa, dituntut untuk berbuat ikhlas akan puasanya. Kalau 1 bulan penuh kita dituntut puasa agar kita ikhlas, agar kita sabar, enggak sabar juga, enggak ikhlas juga, berarti puasa kita bermasalah, Bapak Ibu. Maka Al-Imam Al-Ghazali itu wanti-wanti kepada kita. Apa wanti-wantinya? Ada 3 orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang awam. Orang puasa yang awam itu dia bisa puasa jaga lapar, dia bisa jaga haus, dia bisa jaga syahwatnya. Itu yang paling awam banget. Nah, yang kedua, apa kata Al-Imam Ghazali? Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu dia bisa jaga lapar, dia bisa jaga nahan hausnya, dia bisa jaga syahwatnya, juga dia bisa mempuasakan seluruh anggota badannya. Matanya dia bisa puasa dari menjaga penglihatan yang tidak ada maknanya, telinganya dia puasakan, kaki tangannya dia puasakan, mulutnya dia bisa puasakan dari omongan obrol yang tidak ada manfaatnya, gosipin, ngerumpiin orang. Nah, itu yang kedua, puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, puasa yang terakhir, yaitu puasanya di atas yang khusus. Dia bisa nahan lapar, dia bisa nahan haus, dia bisa nahan syahwatnya, dia puasakan seluruh anggota badannya, dan dia juga bisa mempuasakan dia punya hati. Nah, harapan kita mudah-mudahan kita puasa ada di posisi kedua, ya, puasa yang kedua. Minimal kita bisa memposisikan puasa kita yang kedua. Kita bisa nahan lapar, kita bisa nahan haus, syahwat kita jaga, kita berusaha dengan maksimal mungkin dengan mempuasakan seluruh anggota badan kita. Dengan demikian kita tidak termasuk dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan namun dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan buat kita sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat gelar yang paling mulia, gelar yang paling tinggi, yaitu gelar orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.